Di medan perang modern, Rusia mengklaim memiliki pesawat siluman tercanggih, Su-57, yang merupakan hasil dari lebih dari 1 dekade pengembangan, meskipun menghadapi kritik dan keraguan terkait kemampuannya. Dirancang sebagai pesawat tempur generasi kelima dengan kemampuan siluman dan serangan darat, Su-57 menggabungkan teknologi canggih dan manuver supersonik. Meskipun mengalami penundaan dan masalah teknis sepanjang pengembangannya, pesawat ini dilengkapi dengan senjata mematikan, termasuk rudal jarak jauh dan pendek serta bom berpemandu presisi tinggi. Su-57 juga dirancang untuk beroperasi dengan kecepatan tinggi dan manuver ekstrim. Namun, penggunaan aktifnya di Ukraina masih diragukan. Meski ada laporan yang menunjukkan pesawat ini mungkin telah digunakan dalam serangan udara, Rusia tampaknya berhati-hati mengerahkan Su-57 di luar wilayah udaranya sendiri, karena kerentanannya terhadap radar dan potensi hilangnya pesawat canggih ini yang akan memberikan keuntungan strategis besar bagi musuh, terutama NATO. Keberadaan Su-57 dalam konflik tersebut kemungkinan dibatasi untuk misi jarak jauh, mengurangi risiko dan mempertahankan reputasi serta teknologi canggihnya. Keberhasilan atau kegagalan penggunaan Su-57 di medan perang Ukraina juga bergantung pada kemampuan pesawat ini untuk bertahan di bawah ancaman rudal permukaan ke udara dan sistem pertahanan udara yang canggih. Meskipun klaim Rusia menunjukkan bahwa Su-57 dapat beroperasi dengan kemampuan siluman, data radar menunjukkan bahwa pesawat ini mungkin lebih mudah terdeteksi dibandingkan dengan pesawat siluman generasi kelima barat seperti F-22 atau F-35 yang memiliki penampang radar yang jauh lebih kecil. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai efektivitas Su-57 dalam menghadapi sistem pertahanan udara modern yang ada di Ukraina, yang semakin canggih dan dapat mengidentifikasi ancaman dari jarak yang lebih jauh. Oleh karena itu, meskipun Su-57 merupakan simbol kekuatan dan ambisi Rusia dalam mengembangkan teknologi pesawat tempur generasi baru, penerapannya di medan perang masih sangat terbatas dan dikendalikan dengan hati-hati untuk menghindari kerugian yang merugikan secara material dan strategis. Rusia juga mungkin lebih mengutamakan perlindungan terhadap pesawat ini untuk menghindari kebocoran teknologi canggih yang dapat digunakan oleh negara-negara barat. Selain itu, keputusan Rusia untuk mengerahkan Su-57 di medan perang juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik. Dengan jumlah pesawat yang terbatas, diperkirakan tidak lebih dari 14 unit, Rusia harus berhati-hati dalam penggunaannya untuk menghindari kerugian yang signifikan. Kehilangan 1 unit Su-57 akan menjadi pukulan berat tidak hanya dalam hal material, tetapi juga terhadap prestise militer Rusia yang akan memberikan kesempatan besar bagi negara-negara barat untuk menganalisis dan mempelajari teknologi pesawat siluman Rusia. Dalam hal ini, menjaga kerahasiaan dan keunggulan teknologi menjadi prioritas, mengingat potensi besar bagi Rusia untuk memasarkan pesawat ini ke negara-negara lain. Oleh karena itu, Rusia mungkin lebih memilih untuk menjaga Su-57 tetap beroperasi di ruang udara mereka sendiri dan hanya digunakan untuk misi dengan risiko yang terkendali, seperti serangan jarak jauh atau misi pengintaian, daripada mengerahkan pesawat ini dalam situasi yang dapat mengekspos kelemahan teknologinya di luar negeri. Kedepan, nasib Su-57 akan sangat bergantung pada keberhasilan Rusia dalam meminimalkan risiko kehilangan pesawat ini di medan perang sambil tetap mempertahankan kemampuannya sebagai pilar utama Angkatan Udara Rusia. Kedepan, Su-57 tetap akan menjadi bagian penting dari strategi pertahanan Rusia. Namun penggunaannya yang terbatas di medan perang juga mencerminkan tantangan besar dalam memaksimalkan potensinya. Sementara itu, Rusia kemungkinan akan terus mengembangkan dan mengoptimalkan armada pesawat tempur lainnya, seperti Su-35 dan Su-30SM, yang lebih murah dan lebih mudah diproduksi dalam jumlah besar, serta memiliki kemampuan tempur yang terbukti efektif. Pesawat-pesawat ini dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Su-57 dalam operasi militer, mengingat mereka lebih terjangkau dan lebih tahan terhadap kerusakan di lapangan. Namun, meskipun Su-57 belum sepenuhnya membuktikan kemampuannya dalam pertempuran langsung, teknologi yang disematkan pada pesawat ini, seperti manuver vektor dorong dan sistem kontrol penerbangan canggih, tetap memberikan keunggulan strategis dalam skenario tempur jangka panjang. Jika Rusia berhasil mengatasi masalah teknis dan meningkatkan kapasitas produksi serta integrasi Su-57 dalam armada mereka, pesawat ini bisa menjadi salah satu pilar utama kekuatan udara mereka dalam beberapa dekade mendatang. Di sisi lain, keterlibatan Su-57 dalam konflik di Ukraina mungkin lebih dimotivasi oleh kebutuhan untuk menguji teknologi pesawat tempur canggih ini dalam kondisi medan perang yang sesungguhnya. Meski demikian, kerentanannya terhadap deteksi radar dan ancaman pertahanan udara modern tetap menjadi penghalang besar untuk pengoperasian luasnya. Kedepannya,
Rusia akan tetap berhati-hati dalam mendepankan Su-57, memastikan bahwa teknologi pesawat ini tetap menjadi aset strategis yang tidak mudah diakses atau dianalisis oleh musuh. Selain itu, meskipun pengoperasian Su-57 masih terbatas, kehadirannya dalam konflik juga berfungsi sebagai alat propaganda untuk menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi militer Rusia kepada dunia. Negara ini kemungkinan ingin memperlihatkan kepada negara-negara lain, terutama negara-negara barat dan sekutunya, bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mengoperasikan pesawat tempur siluman yang setara dengan model-model terbaik dari negara-negara besar lainnya. Ini bisa menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi diplomatik dan militer Rusia di panggung internasional. Namun, penggunaan terbatas Su-57 di Ukraina juga bisa menunjukkan bahwa Rusia menyadari keterbatasan teknologi pesawat ini dalam menghadapi sistem pertahanan udara yang semakin canggih, seperti sistem S-300 dan S-400 yang digunakan oleh Ukraina serta negara-negara barat. Meskipun Su-57 memiliki kemampuan siluman, kelebihannya dalam manuver dan kelincahan, serta persenjataan canggih, pesawat ini belum sepenuhnya teruji di bawah ancaman nyata dari pertahanan udara modern. Kedepannya, keberhasilan pesawat ini dalam misi tempur akan sangat bergantung pada bagaimana Rusia dapat mengatasi tantangan-tantangan ini, termasuk meningkatkan kemampuan siluman dan mengurangi kerentanannya terhadap radar serta sistem pertahanan udara. Penting juga untuk dicatat bahwa Rusia mungkin memandang Su-57 sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya sebagai alat tempur di medan perang saat ini. Jika Rusia dapat memperbaiki masalah teknis yang ada dan meningkatkan jumlah pesawat yang beroperasi, Su-57 bisa menjadi bagian penting dari kekuatan udara Rusia di masa depan, dengan potensi ekspor yang signifikan. Ini akan memberikan keuntungan ekonomi yang penting bagi Rusia, selain memperkuat citra mereka sebagai salah satu pemain utama dalam pengembangan teknologi militer global. Sebagai hasilnya, meskipun ada keraguan mengenai efektivitas dan penerapan pesawat ini dalam konflik, Su-57 tetap akan menjadi bagian penting dari persaingan teknologi militer di tingkat global. Kedepan, Rusia juga mungkin akan menghadapi tantangan dalam memperluas armada Su-57 karena faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran dan sanksi internasional yang terus mempengaruhi ekonomi negara tersebut. Pembatasan sumber daya ini bisa memperlambat produksi massal pesawat tersebut, menjadikannya sebuah produk eksklusif yang hanya dimiliki oleh negara dengan kemampuan finansial yang memadai atau yang memprioritaskan investasi dalam pesawat tempur canggih. Oleh karena itu, meskipun Su-57 menunjukkan potensi sebagai pesawat tempur generasi kelima, untuk benar-benar mencapai kemampuan maksimalnya, Rusia harus dapat mengatasi hambatan finansial dan politik yang ada. Selain itu, meskipun Su-57 dirancang dengan teknologi siluman yang diharapkan mampu menghindari deteksi radar, pertempuran modern yang melibatkan berbagai sistem pertahanan udara canggih semakin menuntut kemampuan pesawat untuk beradaptasi. Sistem pertahanan yang terus berkembang, termasuk rudal anti-pesawat hipersonik dan radar berbasis satelit, semakin membuat pesawat siluman seperti Su-57 harus menghadapi tantangan besar. Meskipun pesawat ini memiliki keunggulan dalam hal manuver dan daya hancur, keberhasilan dalam pertempuran jangka panjang akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan ancaman yang semakin kompleks di ruang udara yang sangat terjaga. Dalam konteks ini, Rusia mungkin akan terus berinovasi dan memperbaiki desain Su-57, baik melalui pembaruan perangkat keras maupun perangkat lunak, untuk meningkatkan efektivitasnya di lapangan. Ini juga bisa termasuk pengembangan versi lebih lanjut dari Su-57 yang dapat mengatasi kelemahan yang ada, baik dalam hal siluman maupun ketahanan terhadap ancaman pertahanan udara. Jika pengembangan ini berhasil, Su-57 bisa menjadi pemain kunci dalam memodernisasi Angkatan Udara Rusia, memberikan mereka keunggulan strategis dalam jangka panjang. Selain itu, ke depan, Rusia mungkin juga akan mengintegrasikan Su-57 dalam skenario pertempuran yang lebih terkoordinasi dengan pesawat tempur generasi lebih tua seperti Su-30 dan Su-35 yang tetap memiliki peran penting dalam armada. Su-57 mungkin lebih banyak digunakan dalam misi khusus yang membutuhkan teknologi siluman dan daya hancur tinggi, sementara pesawat-pesawat lainnya tetap melakukan tugas-tugas lebih umum. Pendekatan seperti ini akan memungkinkan Rusia untuk mengoptimalkan keunggulan yang dimiliki oleh Su-57 tanpa mengabaikan peran vital pesawat lainnya dalam kekuatan udara mereka. Dengan segala tantangan yang ada, Su-57 tetap menjadi simbol ambisi dan kemampuan Rusia dalam merancang teknologi militer mutakhir, meskipun pengoperasiannya dalam pertempuran besar seperti di Ukraina masih terbilang terbatas. Sebagai pesawat tempur generasi kelima, Su-57 akan terus diuji dalam berbagai konflik di masa depan,
Dan hasil dari uji coba di medan perang ini akan memberikan gambaran lebih jelas tentang apakah pesawat ini mampu memenuhi ekspektasi sebagai penopang utama kekuatan udara Rusia. Kedepannya, penggunaan Su-57 dalam skala yang lebih besar akan bergantung pada bagaimana Rusia dapat mengatasi tantangan teknis, finansial, dan strategis yang ada. Sanksi internasional yang diterapkan terhadap Rusia, serta fluktuasi harga minyak yang mempengaruhi perekonomian negara, akan terus memengaruhi kapasitas untuk memproduksi pesawat ini dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Rusia kemungkinan akan memprioritaskan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan daya tahan dan efektivitas Su-57 di medan perang tanpa mengandalkan pasokan sumber daya luar yang rentan terganggu. Rusia juga bisa memanfaatkan pengalaman tempur dari pesawat-pesawat yang sudah ada, seperti Su-35 dan Su-30, untuk meningkatkan integrasi antara pesawat generasi lama dan Su-57. Pendekatan ini akan memungkinkan mereka untuk memaksimalkan potensi seluruh armada mereka dalam menghadapi berbagai ancaman, baik di udara maupun darat. Sementara Su-57 akan lebih difokuskan pada misi-misi yang membutuhkan keunggulan teknologi dan manuver. Pesawat-pesawat generasi sebelumnya akan bertugas dalam peran yang lebih tradisional, seperti patroli dan serangan konvensional. Selain itu, Rusia kemungkinan akan terus mengeksplorasi pasar ekspor untuk Su-57, mengingat potensi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari penjualan pesawat canggih ini ke negara-negara yang tertarik untuk meningkatkan kemampuan militer mereka.